Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses kreatif sastra. Sebelumnya, perkenalkan saya Sinta Rosita, lalu ada rekan saya, Muhammad Robert Amil Lutfi, Duratun Nafisah, Yuniarti Sifaul Jannah, Risalah Nurmasyita, Nuril Mas'udah, Sinta Nurmaya, Nadia Wulandari, serta Abdul Rahman Maluhu. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian proses kreatif sastra. Proses kreatif sastra merupakan sebuah proses yang dilalui seorang pengarang dalam menghasilkan sebuah karya sastra. Kalau menurut NST, seorang pengarang itu tidak akan bisa membuat karya sastra seperti puisi atau prosa tanpa melalui tahapan proses penciptaannya, seperti pengumpulan ide, pengembangan ide, dan penyempurnaan ide. Sehingga proses kreatif sastra juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan seorang pengarang yang dituntut untuk harus benar-benar cerdas, menguasai bahasa, luas wawasannya, sekaligus peka perasaannya. Jika hasil tuntutan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan hasil penulisan proses kreatif berbobot dan intelektual. Setiap pengarang akan melalui proses kreatif yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut menurut Kunjaraningrat dalam Siswanto hadir karena ada dorongan naluriah yang dialami oleh setiap pengarang. Apa saja dorongan itu? Nah, dorongan-dorongan tersebut dibagi dalam 7 bagian. Yang pertama, untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, seksual. Yang ketiga, untuk mencari makan. Yang keempat, untuk bergaul atau berinteraksi sesama manusia. Yang kelima, untuk meniru tingkah laku manusia. Yang keenam, untuk berbakti. Dan yang ketujuh, untuk terpesona akan keindahan. Nantinya ini, dorongan-dorongan tersebut ini yang akan menimbulkan atau memunculkan ide atau gagasan yang berasal dari faktor lingkungan atau dalam diri pengarang itu sendiri, di mana ide atau gagasan tersebut yang akan menjadi sebuah karya sastra seperti puisi, cerpen, dan naskah drama. Saya Duratun Nafisah akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai kreativitas dalam proses kreatif sastra. Pada dasarnya, setiap orang memiliki potensi berpikir kreatif. Akan tetapi, perkembangan potensi tersebut menjadi kompetensi kreatif yang dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni lingkungan dan kebiasaan. Lingkungan meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang berpengaruh dalam menyediakan stimuli bagi seseorang untuk berpikir kreatif. Kebiasaan merupakan tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus karena sesuatu hal yang direspon. Pembentukan kebiasaan ditentukan oleh lingkungan. Keduanya saling berkaitan. Seseorang yang tinggal dalam lingkungan yang kondusif untuk berpikir kreatif pasti akan terbiasa dengan berpikir kreatif. Dengan demikian, kebiasaan berpikir kreatif dibentuk oleh lingkungan. Untuk membentuk kompetensi berpikir kreatif, seseorang perlu memiliki 3 hal, yakni memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan perubahannya, memiliki minat untuk mencermati atau menganalisis lingkungan dan perubahannya, serta memiliki hasrat untuk ikut menyelesaikan masalah yang timbul berdasarkan hasil analisis tersebut. Dalam kaitan dengan cara seseorang berpikir dalam merespon stimuli dari lingkungan, Lev, dalam Ardana dan Arianto, memilahnya menjadi 2 macam, yakni cara linier dan cara bersistem. Cara berpikir linier ditandai dengan kemampuan menghubungkan 2 gejala yang saling berkaitan, sedangkan cara berpikir bersistem ditandai dengan kemampuan menghubungkan 1 gejala dengan beberapa gejala lain yang terkait. Penggunaan cara berpikir yang berbeda akan menghasilkan produk kreatif yang berbeda pula. Nah, aktivitas berpikir kreatif yang intens dan terus-menerus dapat menciptakan kreativitas pada diri seseorang. Sebaliknya, untuk bisa kreatif, seseorang perlu memiliki kreativitas. Menurut Wallace, 2021 menyebutkan bahwa kreativitas berarti daya cipta,
kemampuan mencipta. Kreativitas dalam bidang bahasa atau linguistik mengacu pada kemampuan memproduksi dan memahami kalimat-kalimat yang belum pernah didengar dari sumber-sumber bahasa. Nah, kreativitas tersebut lazim dikenal sebagai kreativitas berbahasa. Kreativitas berbahasa lebih sering terjadi pada unsur kata daripada kalimat, terutama dalam penemuan makna kata dan kreasi kata atau leksikon. Kreativitas dalam dunia seni mengacu pada orisinalitas, ide, atau penemuan bentuk yang dihubungkan dengan deviasi dan foregrounding yang biasanya terhubung dengan penciptaan puisi dan prosa fiksi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Secara umum, proses yang dilalui penulis atau sastrawan bisa dikelompokkan atas pra-menulis, penulisan kembali, dan publikasi. Dalam bentuk sederhana, proses kreatif dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan sebelum menulis, kegiatan pada saat menulis, dan kegiatan setelah menulis. Pada dasarnya, proses yang dilalui sastrawan selalu dikaitkan dengan kegiatan menulis, lebih tepatnya dengan menulis kreatif. Menulis kreatif dapat diartikan sebagai kegiatan mengekspresikan dan menuangkan ide-ide baru dalam wujud tulisan. Dalam dunia sastra, menulis kreatif dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu menulis karya sastra dan menulis karya sastra seperti puisi, prosa, fiksi, dan naskah drama. Dalam kategori pertama, menulis kreatif sastra lebih menonjol unsur penciptaannya karena kegiatan menulis difokuskan pada produk kreatif responsif yang terkait dengan kegiatan apresiasi dan kritik. Jadi berdasarkan pengkategorian untuk menulis karya sastra, ternyata apa yang diperlukan untuk menulis berbeda-beda antara sastrawan dengan sastrawan lainnya. Maksud dari proses kreatif itu sendiri adalah di mana suatu proses menciptakan sebuah konteks dalam tulisan sehingga menciptakan tulisan, baik itu tulisan yang bersifat fiksi maupun non-fiksi. Mereka yang menulis fiksi disebut pengarang dan mereka yang menulis non-fiksi disebut penulis. Seorang penulis bisa menjadi pengarang, tetapi pengarang pada umumnya sedikit yang menjadi penulis. Hambatannya, menjadi penulis diperlukan tompangan referensi yang lebih luas dan mendalam, apalagi bila bersangkutan menulis tulisan yang bersifat akademis atau ilmiah. Tetapi bukan berarti bahwa menjadi seorang pengarang itu lebih mudah dibandingkan menjadi penulis. Sebab baik untuk menjadi pengarang maupun penulis, keduanya memerlukan modal utama, yaitu memiliki dorongan yang kuat untuk menulis, atau dalam jargon creativist writing disebut lapar menulis. Tidak sekedar haus, dapat dibayangkan bagaimana jika lapar harus makan. Tentunya jalan apapun ditempuh, bukan? Goalsnya adalah makan, harus makan. Dalam kasus lapar menulis, jadi apapun yang ditempuh, is goals is the writing. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu jenis-jenis penulisan kreatif. Jenis-jenis penulisan kreatif di sini ada 4. 1. Puisi. Puisi itu sebuah karya sastra yang menggunakan ritma dan rima. Dalam penulisannya, tujuan dari puisi adalah untuk mengutarakan isi hati penyair atau menceritakan sebuah suasana atau kejadian di dalam sebuah ungkapan. Biasanya puisi merupakan tulisan kreatif yang singkat dan menggunakan kalimat-kalimat yang padat. Yang kedua, naskah film. Naskah film merupakan tulisan cerita yang akan diimplementasikan untuk sebuah karya film. Isi dari cerita berisikan runtunan, adegan, dan percakapan pemeran yang akan digunakan di dalam film. Naskah film adalah menulis kreatif yang melibatkan banyak tokoh dalam film serta sutradara. Kalau kamu ingin menjadi bagian dalam produksi sebuah film, mungkin kamu bisa coba menulis kreatif dalam bentuk naskah film. Yang ketiga, buku atau novel.
Mungkin banyak dari kalian yang ingin menulis buku. Dalam tulisan kreatif yang berupa buku, terdapat dua jenis, fiksi dan non-fiksi. Jika kamu membaca buku fiksi, kejadian yang ada di dalamnya tidak nyata dan berdasarkan dari imajinasi. Sedangkan non-fiksi merupakan buku yang didasari dari hal-hal atau cerita nyata. Yang keempat, lirik lagu. Hampir sama dengan puisi. Dalam menulis lirik lagu dibutuhkan irama agar teks lagu dan melodi bisa terdengar pas. Lirik lagu pun berisikan ungkapan dari seorang penulis lagu atau penyanyi. Tujuannya agar pendengar dapat menikmati dan memiliki rasa yang sama dengan penyanyi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tips untuk memulai menulis kreatif. Yang pertama, gunakan teknik deskripsi. Dengan menggunakan teknik deskripsi, tulisan kamu akan menjelaskan keadaan secara deskriptif pada pembaca. Kemudian dengan mendeskripsikan cerita, kamu akan membuat pembaca untuk menggunakan imajinasi mereka. Yang kedua, gunakan perumpamaan atau metafora. Teknik menulis kreatif yang dapat kamu gunakan adalah metafora. Banyak dari puisi atau lirik lagu yang menggunakan sebuah metafora untuk membuat sebuah perumpamaan dari suatu keadaan. Metafora akan membantu keragaman kata-kata yang kamu gunakan dalam membuat tulisan. Yang ketiga adalah sisipkan dialog di dalam naskah. Menyisipkan dialog dalam tulisan itu dapat membantu tulisan kamu agar tidak monoton. Sebuah percakapan juga membantu cerita agar lebih mendalam. Pembaca pun akan bisa membayangkan situasi sebenarnya. Yang keempat ada coba hindari kata sifat. Dibandingkan kamu menuliskan kata sifat yang padat dan singkat, coba kamu gunakan kata yang lebih imajinatif, sehingga pembaca lebih tertarik untuk membaca sampai habis buku kamu. Karena jika hanya menjelaskan suatu keadaan dengan kata sifat, kalimat yang kamu tuliskan akan singkat dan tidak membangun imajinasi pembaca. Contoh, gedung itu tinggi sekali. Kamu bisa menulis gedung ini seperti menyakar langit. Kemudian yang terakhir ada gunakan riset pada tulisan. Walaupun menulis kreatif merupakan tulisan yang mengandalkan imajinasi, kamu juga perlu melakukan riset. Apalagi ketika kamu sedang menentukan jenis tulisan kamu, lakukanlah riset mengenai tulisan dan topik macam apa yang sedang diminati oleh pembaca. Selanjutnya adalah bekal berproses kreatif sastrawan. Apa saja sih bekal yang bisa dipersiapkan oleh sastrawan dalam prosesnya untuk menghasilkan karya? Yang pertama ada intuisi, bakat, dan kerja keras. Intuisi dan ilham merupakan bekal yang penting bagi sastrawan. Tanpa intuisi yang tajam, sastrawan akan terjebak oleh pekerjaan teknis. Seperti apa yang telah dialami oleh Putu Wijaya, beliau menulis sebuah kalimat yang terlintas tanpa tahu apa yang terjadi. Dalam waktu setengah atau 1 jam kemudian, biasanya Putu Wijaya bisa menghasilkan sebuah cerpen atau isai. Tidak hanya intuisi saja, namun harus punya bakat dalam menulis. Karena meskipun sudah punya intuisi tetapi tidak punya bakat dalam menulis, biasanya akan mengalami beberapa kendala. Dan tentunya untuk bisa menulis dengan lancar, bakat ini harus diasah terus-menerus. Intuisi, bakat, dan kerja keras. Setelah bisa menghasilkan karya sastra, kerja keras juga perlu dimiliki oleh para sastrawan. Seperti Putu Wijaya juga. Putu Wijaya menulis untuk mencari atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Intuisi merupakan motor yang menggerakkan daya cipta. Titik dari intuisi lahir suatu cerita. Tanpa intuisi, daya cipta menjadi statis dan tetap membeku. Selain itu, dalam imajinasi juga memberikan peran penting dalam proses menghasilkan karya sastra. Seperti apa yang dialami oleh sastrawan Sularto. Menulis pembukaan cerpen, mengolah pokok persoalan cerita, dan menentukan titik akhir cerita memerlukan imajinasi yang sangat tepat. Selanjutnya ada intelektualitas dan hidup baik.
Seniman yang baik pada hakikatnya adalah intelektual yang baik. Mereka selalu mencari, belajar, dan berkembang. Daya serap para sastrawan juga tinggi. Demikian pula daya seleksi dan daya susun mereka. Mereka selalu dalam keadaan menyerap. Begitu terlibat dalam proses kreatif, para sastrawan biasanya menyeleksi apa yang telah mereka berikan ke dalam komposisi cerita mereka. Sebaliknya, seorang intelektual yang tidak mempunyai kemampuan komposisi bukanlah sastrawan. Yang lebih penting yaitu dari segi teknis sebetulnya adalah segi keinginan untuk meneliti dan untuk selalu terus mengkaji, karena dari hasil-hasil penelitian dan pengajian itu akan menunjang kreativitas mereka. Selanjutnya adalah keajekan dan kecintaan pada sastra. Sastrawan yang baik adalah pencinta sastra. Dengan kecintaan mereka banyak terlibat dalam pemikiran mengenai sastra. Apapun bentuk dan forum pemikiran itu sendiri sudah merupakan bagian integral. Sastrawan yang baik adalah sastrawan yang mempunyai daya serap. Mereka dapat menciptakan jarak antara kehidupan sehari-hari dengan kehidupan di dalam karya sastra. Seperti apa yang terjadi pada sastrawan Muhammad Ali, ia dikenal sebagai sastrawan yang serba bisa. Ia menulis cerpen, novel, naskah drama, bahkan puisi. Muhammad Ali juga pernah bekerja sebagai pegawai negeri di kota Praja. Tidak seperti kebanyakan rekan sekerjanya, Muhammad Ali tidak terjadi dalam kebangan rutinitas. Ia tetap giat menulis. Karya-karyanya terbesar di berbagai media massa seperti Pujangga Baru, Zenit, Basis, Siasat, Mimbar Indonesia, dan Konfrontasi. Saya akan melanjutkan dari Siva. Yang keempat yaitu imajinasi dan kepekaan. Salah satu sastrawan yang mensyaratkan bekal imajinasi adalah Budi Dharma. Imajinasi adalah salah satu modal kepengarangan Budi Dharma. Tanpa imajinasi mungkin ia akan menjadi orang biasa. Bahkan imajinasinya sering menyiksa, menakutkan, dan nampak mengada-ngada. Tetapi memang ada. Salah satu imajinasi yang ia ingat dengan jelas terjadi pada waktu dia naik kereta api dari Madiun ke Surabaya. Waktu itu Budi Dharma dalam perjalanan pulang dari Madiun, tiba-tiba ia seolah-olah melihat pesawat terbang. Sementara itu ia yakin pesawat terbang itu sebetulnya tak ada. Nampaknya otaknya mengada-ada, akan tetapi pesawat tersebut seolah-olah benar-benar hadir di hadapan matanya. Jauh di sana di angkasa raya, dia ikuti terus pesawat terbang itu sampai akhirnya hilang. Beberapa tahun kemudian, tanpa Budi Dharma sadari, asal mulanya pesawat terbang itu meleset kembali keluar dari dalam dirinya dan minta pengakuan eksistensinya dalam beberapa cerpennya. Cerpen yang langsung menyangkut pesawat terbang ini adalah Dua Laki-laki. Secara tidak langsung, pesawat terbang ini juga menjadi pengakuan dalam bentuk lain. Bagi Budi Dharma, kekuatan imajinasi identik dengan kepekaan seorang sastrawan. Makin tajam kepekaan seorang sastrawan, makin berkelanjutan imajinasinya. Makin tumpul kepekaannya, makin malas imajinasinya. Kemudian mengantuk, kemudian tidur, dan bahkan mungkin mampus. Perbedaan antara sastrawan dan orang lain terjadi karena kepekaan sastrawan. Kepekaan di sini adalah kemampuan menembus apa yang tidak terlihat, tidak terasa, tidak terpikirkan, untuk mengadakan sesuatu yang tidak terjangkau oleh orang lain. Yang kelima yaitu insting, otak, dan persepsi. Sebagai sastrawan, Budi Dharma harus otak di samping insting yang persepsi kepengarangan. Dengan insting dan persepsi ini, dia tidak hanya melihat bayang-bayang hidup yang tercermin dalam tindakan manusia, akan tetapi hakikat hidupnya sendiri. Ia dapat melihat suatu yang menggerakkan manusia dan segala sesuatu berkelabat di sekitar takdir manusia.
Darmanto Jatman sangat tertarik dengan studi teologi karena ia ingin memahami hidup dan kelak hal tersebut sangat mempengaruhi sajak-sajaknya. Saya hampir percaya bahwa makna hidup manusia tersimpul dalam tema-tema. Tema bukan sekedar memberikan konteks dan esensi hidup, tetapi memberikan makna pada eksistensi manusia. Itulah sebabnya kenapa saya tidak pernah berpikir untuk masuk fakultas sastra, tetapi justru sangat terburu-buru untuk masuk sekolah teologi. Saya selalu memahami hidup sang misteri dan dorongan yang selalu saya anggap religius yang menyebabkan saya selalu ingin bersamanya. Pengaruh lain memberikan bekal kepada Darmanto Jatman adalah pengetahuan dari buku-buku kesastraannya. Dan yang terakhir adalah kejujuran dalam menulis. Budi Dharma dapat berterus terang dengan diri Budi Dharma sendiri dalam semua hal. Dengan demikian, apa yang tertulis nanti langsung maupun tidak langsung akan merupakan cermin keterus-terangan. Kalau dia berhasil, maka pembaca akan merasa ditelanjangi oleh keterus-terangan ini. Dia akan menyaksikan berkelabatnya sekian banyak orang-orang aneh yang tidak lain adalah pantulan keanehan pembaca sendiri. Kebahagiaan dalam berterus terang inilah yang tidak akan Budi Dharma peroleh andai kata ia bukanlah seorang sastrawan. Andai kata ia menjadi tukang becak, dia akan bahagia dengan apa yang ia peroleh. Meskipun demikian, kegelisahannya tetap akan berbeda dengan kegelisahan sastrawan, tukang becak yang menghadapinya fakta sebagai persoalan. Arswendo Atmowiloto tidak pernah memperdulikan apakah karya-karya akan dimuat di media tertentu atau apakah karyanya dianggap sastra atau bukan sastra oleh para kritikus. Ia hanya menulis berdasarkan kejujuran dan kesungguhan hatinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas penjelasannya mengenai bekal berproses kreatif sastrawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan sastrawan terkait proses kreatif sebelum menulis karya sastra. Kegiatan sastrawan terkait proses kreatif terbagi menjadi 3 antara lain sebelum menulis, saat menulis, dan setelah menulis. Ketiga bagian tersebut saling berkesinambungan. Nah, saat karya sastra sudah menjadi sebuah karya, apa yang dilakukan seorang penulis? Biasanya setelah menulis karya sastra, sastrawan akan merevisi, menulis karya sastra lagi, atau bahkan memilih berhenti. Nah, menurut Welek dan Warren, saat menulis karya sastra, sastrawan terbagi menjadi 2 model, yakni sastrawan pengrajin dan sastrawan kesurupan. Apa yang dimaksud dengan sastrawan pengrajin? Sastrawan ini akan menulis karyanya dengan memperhatikan beberapa aspek seperti pemahaman pembaca. Sedangkan sastrawan kesurupan akan menulis secara spontan dan dengan emosi yang tidak terkontrol. Berikut saya akan menjelaskan mengenai proses kreatif sastra sebelum menulis karya sastra. Pertama, pertama ada proses berjalan-jalan. Kedua, ada proses membaca. Dan ketiga, ada proses mendengarkan. Terakhir, keempat, ada proses memperoleh pengalaman. Dalam proses kreatif sastrawan, sastrawan bisa menggunakan proses kreatif berjalan-jalan untuk mendapatkan inspirasi. Di sini saya akan mencontohkan tokoh Taufik Ismail yang sering melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendapatkan inspirasi.
Dari riwayat hidupnya yang lahir di Bukit Tinggi, bersekolah SR di Solo dan Yogyakarta, SMP di Bukit Tinggi, SMA di Bogor dan Pekalongan, mengikuti pertukaran pelajar di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, dan melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kedokteran dan Peternakan UI di Bogor. Pengalaman perjalanan inilah yang banyak diabadikan dalam kumpulan puisinya Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Jadi, proses kreatif itu bisa didapat dari berjalan-jalan sastrawan. Kedua, membaca. Sastrawan yang suka membaca sebelum menjadi sastrawan, itu di sini saya beri contoh Chairil Anwar. Sejak kecil, beliau suka membaca buku. Dia lahap semua buku yang bisa lewat di tangannya karena memang Chairil Anwar ini memiliki kemampuan penguasaan bahasa asing, di antaranya bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan Jerman. Sehingga proses kreatif membacanya dari kemampuan penguasaan bahasa asingnya itu tadilah yang menjadikan sebuah inspirasi dalam menulis karya sastra. Ketiga, ada proses kreatif mendengarkan. Sastrawan Indonesia yang akan saya contohkan suka mendengarkan sebagai sumber inspirasi menghasilkan karya sastra. Di sini adalah Ali Akbar Nafis atau bisa disingkat AA Nafis. Beliau mendapatkan ide cerpen Robohnya Surau Kami dari cerita Pak M. Syafei tentang orang Indonesia yang masuk neraka karena malasnya. Kemudian, ide Pemburu dan Serigala muncul setelah mendengar cerita Dahlan Jambek tentang keadaan Soekarno yang dirongrong oleh serigala di sekitarnya. Ide cerpen Jodoh timbul setelah mendengar cerita Wisran Hadi tentang laporan Hamid Jabar setelah menikah. Nah, proses kreatif dari mendengarkan inilah yang menjadikan inspirasi seorang Ali Akbar Nafis dalam menciptakan sebuah karya sastra. Terakhir, memperoleh pengalaman. Nah, pengalaman yang didapat oleh sastrawan inilah yang menjadikannya yang menjadi inspirasi dalam pembuatan karya sastra. Nah, di sini saya akan mencontohkan menurut HB Yasin, pergaulan Chairil Anwar sangatlah luas. Dia menghayati hidup ini setuntas-tuntasnya. Maksudnya apa? Dalam penggarapan atau proses kreatif sastrawan Chairil Anwar, beliau menjadikan pengalamannya untuk menulis sebuah karya sastra. Dia bergaul dengan abang-abang becak, supir-supir dan tukang loak, tidur di kaki lima bersama pengemis-pengemis, keluar masuk gang-gang sempit dan becak, bersenda gurau dengan empok-empok di gubuk-gubuk yang ampek. Dia pun bersahabat dengan Bung Syahrir, dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Dia insyaf akan harga dirinya dan ia pun dengan merdeka bergerak di kalangan intelektual bahasa asing. Jadi, Chairil Anwar ini menggunakan pengalaman-pengalamannya yang menghayati hidup setuntas-tuntasnya ini untuk menciptakan sebuah karya sastra. Terima kasih. Selanjutnya, proses kreatif saat menulis karya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saat menulis karya sastra, yang pertama sadar akan diri dan lingkungan. Dalam menulis karya sastra ada dua macam sastrawan, yaitu sastrawan yang sadar akan dirinya dan lingkungan sekitarnya, dan sastrawan yang tidak sadar dengan lingkungan sekitar atau dirinya. Pemahaman mengenai tidak sadar akan dirinya atau lingkungan sekitar adalah ketika sastrawan menulis karyanya. Ia terenyuh dalam emosi dan sangat serius sehingga tidak memperhatikan atau tidak sadar keadaan di sekitarnya. Hal tersebut pernah dialami oleh Nasja Jamin. Nasja Jamin spontan mengetik sampai tidak ingat waktu, bahkan ia hanya berhenti ketika sedang lapar, haus, dan merokok.
Namun ada juga sastrawan yang masih bisa menyadari dirinya dan lingkungan sekitar. Salah satunya adalah N.H. Dini. Sebelum menulis, N.H. Dini sudah mengumpulkan materinya untuk tema sudah dipikirkan terlebih dahulu dan dikembangkan mengenai cerita pendek atau cerita panjang. Kedua yaitu menulis cepat dan lambat. Salah satu sastrawan yang bisa disebut sebagai penulis cepat adalah Julius Ersia Ranamual. Misalnya cerita panjangnya yang berjudul Tuhan Jatuh Hati. Ketik cerita panjang dengan 40 halaman folio dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2 minggu. Julius ini tidak menyebutnya sebagai prestasi, namun lebih pada suatu keberanian. Selanjutnya ada juga yang ketiga, yaitu memperhatikan dan mengabaikan pembaca. Sastrawan yang bisa dibilang memperhatikan pembaca adalah N.H. Dini dan Putu Wijaya. Putu Wijaya agar tulisannya banyak dibaca, ia menulis cerpen ke majalah wanita. Selain itu, N.H. Dini memikirkan dari segi isi dan bagaimana ia akan mengakhiri ceritanya. Namun ada juga sastrawan yang mengabaikan pembaca, salah satunya adalah Budi Dharma. Waktu menulis, Budi Dharma tidak membayangkan adanya pembaca. Ada juga keempat, menulis produktif dan tidak produktif. Muhammad Ali dikenal sebagai sastrawan yang serba bisa. Ia menulis cerpen, novel, naskah drama, dan bahkan puisi. Selain itu ada Titis Bastino. Ia berhasil membuat 17 novel yang relatif tebal. Titis mengakui bahwa setiap hari, terutama setelah sembahyang subuh, ia selalu menyempatkan diri menghadap laptopnya. Dalam satu hari, ia menargetkan beberapa halaman untuk diselesaikan. Dengan begitu, Titis bisa menyelesaikan satu novel dalam kurun waktu 1 bulan. Dan terakhir yaitu memperhatikan teknis menulis. Teknis menulis yang dilakukan oleh setiap sastrawan berbeda. Budi Dharma dalam menggarap karyanya, ia selalu memulai dari bagian tengah atau permasalahan. Berbeda dengan penulis lainnya yang cenderung menulis dari bagian awal, tengah, dan akhir. N.H. Dini menggunakan teknis Montague, yang artinya ada beberapa map penulisan cerita. Jika N.H. Dini sudah menyelesaikan satu karya, ia tidak menyerahkan ke penerbit terlebih dahulu, namun ia akan membaca kembali. Jika map lainnya dirasa mencukupi, ia akan menulis ulang. Adapun Wildan Yatim yang menggunakan teknis sistematis. Sebelum menulis, ia akan menentukan bab-babnya beserta judul setiap isi. Ia juga menentukan tokoh siapa saja yang akan diceritakan, meliputi karakter, umur, dan bagian nama tokoh itu datang dan pergi. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai proses kreatif sastra dalam psikologi sastra. Apabila terdapat kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.